kita akan masak apa sih? Yang Berikutnya, disiapkan apa aja? berikutnya kita akan masak yang spaghetti. Ya, spaghetti. Mau ngundang teman, Chef. Boleh. Kita panggil ya. Helena. Yuk, yuk. Halo. Halo. Kita bakal lanjut. Mau masakin. Yang spaghetti. Panen dulu ya. Sudah sampai sini semua atau Kedua ya. ya menu kedua? Jadi sebenarnya yang orang Surabaya suka itu sesuatu yang ekstrim, yang rasanya strong, yang familiar. Jadi kita jangan terlalu buat something yang complicated karena orang sini betul. Jadi kita buat yang pakai cream sauce, kita kasih dengan sedikit bawang putih sedikit, nanti kita juga ada bawang bombay. Lalu bahan utamanya nanti kita pakai jamur-jamuran, lalu dengan sedikit bumbunya. Jadi ini seling utamanya. Kita pakai dasi, salt sama sugar. Sama nanti ada krim, ya cooking cream dan susu. Semua sudah saya campur ke dalam sini biar mengurangi penggunaan plastik juga. Semua takarannya sudah sesuai dengan yang saya beli. Gitu. Sampai di sini saya lanjut atau saya tunggu dulu. Jadi yang pertama yang dilakuin, kita potong-potong dulu jamur-jamurnya. Kita ada oyster mushroom, jamur tiram. Lalu berikutnya ada atau jamur kuning. Ini semua bukan yang kering, jadi bisa langsung dipotong. Lalu juga ada spagettinya 100 gram. Ada bawang bombay, sama ada bawang putih. Seperti ini. Jadi yang paling pertama dilakukan karena cara masak dia butuh waktu, kita siapkan air mendidih ini, pakai api besar aja. Saya pakai di sini saya pakai frying pan karena menurut saya dia cepat kita masaknya. Kalau kita pakai pot dia akan waktu lebih lama. Seperti itu. Terus kalau terebus spaghetti, mau pakai airnya. Kita pakai dia kalau kita pakai spagettinya agak nanti lebih baik kita kasih olive oil. Tapi bukan di airnya. Kalau kita sempat lihat di dalam airnya kita kasih sebenarnya oil itu akan hanya ada di atas air karena dia punya berat yang berbeda dengan air. Jadi dia tidak akan tercoating sempurna. Lebih baik kalau kita mau kasih olive oil, setelah dia matang kita angkat baru campur dengan olive oil. Jadi kalau kita makannya nanti betul. Kita campurnya lebih gampang. Kalau di sini kita bisa langsung, jadi nggak perlu pakai olive oil. Yang paling pertama, di sini kita kasih air biasa untuk kita pidihkan. Lalu yang paling penting kita ambil garam apa aja, garam dapur. Kita kasihkan garam yang agak banyak ke dalam air. Kalau kata orang Itali harus sampai airnya terasa sampai air laut, karena nanti dia akan memberi rasa ke dalam spaghetti. Jadi kita biarin dulu sampai dia mendidih. Samping itu kita bisa siapin bahan-bahan yang lain. Yang pertama kita ada jamur tiram, kita potong aja. Bagian akar itu tidak bisa dipakai karena dia sangat-sangat keras. Tapi kalau bagian batang-batangnya itu masih bisa dipakai. Kalau selain jamur kuning sama jamur ini bisa pakai jamur yang lain nggak? Sebenarnya kita bisa pakai jamur apa aja, jamur kancing, jamur nezi, jamur oyster atau anything. Tapi yang ini saya pilih ini karena dia sangat-sangat mudah ditanam. Dia gampang juga untuk ditanam di lokal sini. Jadi dia bisa gampang kita untuk ambil.
Oke, lalu kita bisa langsung potong jamur kupingnya. Sama seperti tadi, kita potong memanjang-memanjang aja. Lalu kita sisihkan. Lalu berikutnya kita akan potong bawang bombay dan bawang putih. Bawang putihnya ini dicincang ya? Ya, sama seperti tadi kita cara masaknya. Akan lebih gampang seperti itu. Cara masaknya seperti ini. Kita buang dulu kulit-kulitnya. Lalu yang pertama kita potong bawang bombaynya dulu. Bisa pelan-pelan aja. Tapi harus tipis-tipis ya. Kalau kadang masih ada tersisa sedikit kulit dari bawang bombay, masih bisa dipil ya. Berikutnya bisa potong untuk bawang putihnya. Seperti tadi. Seperti ini. Airnya udah mendidih, kayaknya Ya. udah. Kalau airnya sudah mendidih, kita bisa langsung untuk masak pastanya. Ya. Kalau menurut chef, masak pasta paling bagus berapa menit ya? Untuk yang ini sekitar 10 menit. Tapi tergantung dari jumlah dari api pasta api dari kompor. Mungkin bisa 8 atau bisa 9, tergantung dari kompornya juga. Oh, Jadi kita nggak bisa kasih semua yang sesuai dari kira-kira kira-kira 8 sampai 10 menit seperti itu. Kalau kita mau di lebih lembut,
Jadi kalau dia sudah mendidih seperti ini, kita langsung masukkan. Kita timer dulu 8 menit. Lalu kita pakai panci yang tadi, karena kita mau masak tadi dengan kita masak udang, sebenarnya panci itu menyimpan banyak rasa. Kita pakai udang aja. Di sini kita langsung kasih sedikit olive oil. Lalu pakai butter sedikit. Lebih banyak lebih bagus sih, lebih enak. Lebih gurih ya. Lebih gurih. Sambil menunggu, saya punya cara tersendiri. Kalau saat kita sedang memanaskan butter, kita bisa kasih sedikit black pepper. Karena saat kita masak, kita memanaskan black pepper, sebenarnya kita akan mengeluarkan aroma dari black pepper tersebut. Gitu. Kita taruh aja sedikit. Lebih wangi gitu ya. Betul. Saya tiru cara ini dari orang tadi memasak kaki OTP. Mereka masaknya juga seperti ini, tapi kalau dia kan diberi sedikit panceta, sisi babi. Kemudian di sini kita Halo, Kang. Ini apa? Apa? Oh, iya. Kang, besok ada duku, lu mau tak duku? Mau? Itu berarti ya. ya, bebek Udah, ya, udah. setelah dia sudah mulai berubah warna, ini kita kecilin aja. Kita masukin semua bahan tadi. Langsung semua, biar lebih gampang. Kita masak dengan api kecil. Biasa ada yang bawang dulu, baru jamur, semua aja. Ada perbedaan? Sebenarnya ada perbedaan karena tiap-tiap bahan kan punya waktu memasak yang berbeda. Tapi di sini kita kan orang kan rumahan ya, jadi nggak perlu terlalu seperti itu. Karena pada akhirnya kita kan akan memasaknya sampai matang. Gitu. Setelah dimasukkan semua, kita bisa naikkan apinya sampai besar sedikit. Bisa diaduk-aduk terus agar dia tidak kosong. Sampai sini semua sudah jelas. Apa ada pertanyaan? Saya semua lagi bingung masak. Iya, kayaknya bisa dimasak semua ya. Berarti ini sampai matangnya itu sampai bawang bombaynya kayak jadi atau gimana? Sampai dia berubah warnanya agak-agak sedikit coklat. Yang Sampai bisa masak juga ya. dikit-dikit. Krim, miligram susu. Ini kalau dia sudah tercampur, sudah agak matang sedikit, sampai warnanya agak sedikit berubah, bisa kita langsung masukkan aja semua. Dengan api kecil ya. Iya. Jadi tadi habis dibesarin, sekarang kecilin lagi terus masukin susu dan krim. Betul. Sampai sini sudah cukup jelas atau kita bisa kita tunggu dulu? Mungkin apa ada pertanyaan? Kita lanjut aja deh. Ya. Saat dicampurkan krim tadi kita besarkan, lalu kita buka.
kita di sini ada krim dan susu. Iya. Krimnya saya pakai Elevir, karena Elevir dia punya rasa sangat yang paling rich, yang paling paling enak menurut saya. Dan pakai Fire ya. Elevir yang packing krim. Lalu sama susu yang full cream. Untuk full creamnya rekomendasinya apa sih? Anything, pokoknya yang full cream. Yang Betul. full cream. Kita masukkan aja semua. Kita aduk sedikit. Ini diaduk sampai mengental atau Ya, sini kita akan menunggu sampai dia agak sampai dia boiling atau mendidih lagi. Baru nanti kita akan seasoning. Kita biarin aja dulu. jadi kalau masak seasoning harus asli. Ya, karena kalau kita memasak, apapun kita masak, terutama yang seperti cairan, kalau dia dimasak terlalu lama dia akan terkonsentrat. Airnya semakin sedikit, cairan semakin sedikit, dia akan terkonsentrat. Kalau kita udah seasoning dari tadi, kita udah bumbuin dari tadi, jadi rasanya juga akan lebih strong lagi. Jadi lebih disarankan setelah sausnya atau apapun sudah jadi, baru kita seasoning. Gitu. Halo, saya mau tanya, Ya, Ya. ini krimnya memang nggak dikasih ya? sudah saya campur Ibu. Tadi saya sudah mention kalau krim dan susu sudah kami campur untuk menghindari menggunakan roasting seperti itu. Dicampur di mana ya? Krim yang di sebelah ada seperti plastik putih. Susunya tadi sudah dicampur sama krimnya jadi satu. Plastik putih. Ada di sini. Bukan yang dikirim ke orang ini. Bukan, isi krim. Isi cairan. Oh. Oke. Taruh freezer. Kalau boiling hati-hati, kalau kena krim kalau kelamaan dia bisa pecah atau dia bisa meluap, jadi tolong hati-hati. Apinya apinya sedang aja, masuk dalam itu. Untuk pasta kita sudah memasak kurang lebih sekitar 8 menit. Jadi dia panas, jadi kita ambil sedikit. Lalu kita coba. Di kompor saya 8 menit dia masih belum cukup matang. Kita bisa masak lebih sampai kurang lebih hampir 10 menit. Seperti itu. Nah, saat dia sudah mulai menjadi seperti ini, apinya dikecilkan aja. Kita bisa coba aja. Yang paling penting dari memasak, kita harus sering mencoba. Jadi kita bisa tahu rasanya seperti apa. Kurang apa, Betul. kelebihan apa gitu ya. Menurut yang ini kita kurang black pepper, tambah lagi sedikit, nggak apa-apa. Lalu, tadi yang setelah jamurnya di... Halo? Ya. Tadi yang setelah jamurnya ditumis dengan bawang, kan? Belum dikasih bumbu ya? Kita bumbu sendiri ya? Bumbu terakhir Ibu, bumbu selalu terakhir. Karena kalau kita bumbu di depan nanti rasanya akan berubah lagi. Setelah ditumis ini dikasih krim ya tadi ya? Betul, dimasukkan semua. Sampai dia agak terkonsentrat rasanya. Jadi tadi habis kita menumis bawang putih, bawang bombay, dan jamur-jamur sampai kecoklatan, kita masukin krim dan susu, terus kita tunggu sampai dia mendidih ya. Iya, sampai mendidih. Terus baru kasih ya. Betul. Ini pun belum kami bumbuin. Kita biarin dulu sampai dia terkonsentrat, sampai dia jadi saus, baru nanti kita bumbuin lagi. Tuh, krecek ya.
Setelah pastanya 10 menit, bisa kita saring. Mau tanya ini pakai katsuboshi dah? Ini kok ada tulisannya Di sini kalau ada katsuboshi bisa kita beli, tapi di sini kita sudah ada dashi, jadi kita nggak perlu pakai katsuboshi lagi. Kalau mau dikasih katsuboshi boleh, karena untuk menambah rasa. Dashinya ditaruh di mana? Dashi. Terakhir, dashinya kita campurkan di yang tadi DSS, dashi, salt, and sugar semua sudah kita campur. Jadi lebih gampang untuk memberi bumbunya. Saat memasukkan krim terlalu hati-hati karena dia akan bisa meluap-luap. Jadi harus diaduk lagi. Betul. Kalau dia sudah matang setelah 10 menit bisa kita saring. Di sini saya taruh sini. Kalau memang nanti kita campur yang agak nanti, kita bisa campur sedikit olive oil biar dia nggak lengket. Sedikit aja. Nah, pasta udah jadi. Tinggal nanti bumbunya. Nah, di sini bisa kita campur dengan dashi. Kita campur aja mungkin sekitar hampir habis, sekitar 3/4. Bisa kita coba. Menurutku sih sudah cukup oke. Tapi kalau mau lebih asin lagi lebih enak. Lalu kita panasin sedikit lagi. Mau coba? Oh, boleh. Sambil sendok. Santai aja. Mungkin rasanya masih kurang deep lagi, jadi kita biarin aja. Mungkin kita bisa langsung untuk mulai masak yang berikutnya. Di sini nanti sausnya kita akan pakai saus kombu ini dipakai juga untuk ikan, karena sausnya ini menurut saya sangat versatile. Kita bisa pakai saus ini untuk beberapa macam, misalnya untuk main course, untuk ikan, untuk daging, untuk pasta, untuk mie atau apapun. Jadi saya kasih resep ini, kita bisa ulangi lagi. Jadi kita bisa ulangi di rumah karena bahan-bahannya pun lebih gampang dapat di mana-mana. Nanti kan kita akan masak dengan ikan ya. Ya. Kan berarti kayak dengan ayam gitu. Ayam bisa juga, lobster, udang, betul. Jadi bahannya kita gampang dapat di mana-mana di supermarket.